sehingga pada malam hari yang berbahagia ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Mungkin hari ini merupakan hari yang sangat monumental, yang sangat dibanggakan oleh umat Islam, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan ini. Mungkin sudah 2 bulan yang lalu kita bertemu, kalau tidak salah di tanggal 7 Agustus awal dulu, kini lewat di tanggal 12 Rabiul Awal. Momentum-momentum yang sangat ditunggu-tunggu dan dibanggakan oleh umat Islam dan orang Indonesia pada umumnya. Kemudian salawat dan salam semoga hanya tercurah buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan ini untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat-ingatkan dalam kesabaran. Gaji awak malam itu walaupun minggu depan awak memperingati Maulid, tapi tak salah awak seketek mengambil iktibar dari tanggal dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita meneladani Rasulullah SAW? Karena memang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah? Sesungguhnya pada diri Muhammad itu terdapat suri teladan yang baik. Jangankan awak lebuk, Pak, Allah saja mengatakan bahwasanya Muhammad itu memiliki, dijadikan sebagai suri teladan yang baik. Allah saja mengatakan laqad kana. Allah mengatakan sungguh. Ini pertanda memang beda dengan yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang suri teladan yang baik. Saking hebatnya dibanggakan oleh kawan dan lawan. Kalau awak paling yang membanggakan awak, kawan-kawan awak itu kan kadang-kadang ada aja yang menyepelekan awak, melecehkan awak. Kini Rasulullah dibanggakan oleh kawan dan lawan. Bahkan kalau awak tengok itu di dalam buku 100 tokoh yang dikarang oleh orang Yahudi pun tetap menjadikan Muhammad Rasulullah SAW itu di urutan yang pertama. Ya, memang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Kalau rahmat sekalian alam tidak hanya buat umat Islam, untuk sesodo. Jadi memang Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik, yang pantas kita banggakan. Sehingga pernah dikisahkan dalam sebuah kisah, memang Rasulullah itu beda dengan yang lainnya. Suatu ketika, karena sudah lama Rasulullah menderita sakit, sebelum meninggalnya Rasulullah atau sebelum wafatnya Rasulullah, ini mengalami sakit yang cukup panjang, yang cukup lama. Sakit-sakitnya inyo sampai bakobek pinggangnya dengan batu, banyak batu di pinggang Allah. Ya apa batu itu jimat enggak? Dan salah Allah kecil jimat tangkal kan. Iko panahan inyo rasa sakit, kemudian inyo dalam kondisi tidak bisa diisi dengan makanan yang begitu banyak. Jadi pada waktu itu Rasulullah dalam sakit agak kurang sehat juga, oleh masih menggigit-gigit badannya, dipanggilnya Bilal. Wahai Bilal,
kumpulkanlah sahabat-sahabat sodo di masoji atau hal yang perlu dan sampaikan ke inyo, kata Rasulullah. Maka dipanggillah sahabat-sahabat mendorong Bilal maka sahabat tu baduyun bagoge-goge bang datang kan masoji lalamu ada mendorong dari lo apa yang disampaikan Rasulullah. Apa Rasulullah lamu nak sobok sakit. Jadi lari dua waktu Rasulullah tu. Ternyata setelah berkumpul para sahabat masuk di masjid saudaranya, Rasulullah pun hanya di atas mimbar. Di atas mimbar, ini pun hanya di atas mimbar menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tahu tak saya mengumpulkan kalian ke sini semuanya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Alul betul dari kabilah Muhammad. Apa kira-kira yang disampaikan? Ini dalam kondisi yang kurang fit atau dalam kondisi yang agak mangge pada nabo. Alul sehat kau boleh. Aku katanya kepada sahabat-sahabatnya, pertanyaan yang disampaikannya, apakah saya sudah menyampaikan kepada kalian semuanya bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah? Sahabat menjawab semuanya dengan senang. Sudah wahai Rasulullah, sudah disampaikan. Sampailah pertanyaan-pertanyaan yang lain disampaikan oleh Rasulullah, sampailah di pertanyaan yang terakhir. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Sampaikannya bahwasanya saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang maksud. Kalau dikatakan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal oleh sahabat apa? Muhammad akan meninggal. Tadi yang saudara ada bau bunyi suara gitu juga. Saya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ingin menyelesaikan urusan saya dengan sesama manusia. Inyo ingin menyampaikan, menyelesaikan masalahnya dengan sesama manusia. Apa pertanyaan inyo? Ada tak salah dan ke kalian? Ada tak kesalahan yang dan berbuat ke kalian? Sahabat-sahabat tadi yang pertama nak menjawab bingung. Tak kan mungkin Muhammad ada salah ke awak dah. Beberapa saat setelah diam, tidak ada yang bercerita. Lalu sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin engkau ada bersalah kepada kami? Yang banyak bersalah itu kami yang banyak bersalah kepada kalian. Tak mungkin engkau wahai Muhammad. Benar ini yang kalian katakan? Dia pula oleh sahabat tadi tak berapa saat datanglah seorang pemuda. Wahai Rasulullah, saya ingin menyampaikan ini kepada engkau wahai Rasulullah. Jika yang saya sampaikan ini merupakan kesalahan atau hutang kamu kepada saya, apakah kamu bersedia untuk membayarnya? Maka tamu sahabat-sahabat yang lain, seorang laki-laki ini bernama Ukaisah. Ukaisah kok menyampaikan itu. Sampaikanlah wahai Ukaisah, kata Rasulullah, jika itu memang ada salah bo dan menjadi utang bagi abo akan membayar dan menebusnya. Kata Rasulullah kepada Ukaisah. Lalu pada waktu itu Ukaisah pun menjawab, baik wahai Rasulullah, karena engkau persilakan. Lain takonang kata Rasulullah, ketika awak puang Uhud dulu. Awak pasamu Ukaisah tak masuk pasukan perang yang ikut bersama Rasulullah di perang Uhud. Dulu pona dulu ketika Rasulullah mengokok kudonya dengan cemeti atau cambuk ke belakang supaya kudo lagi koncang. Engkau memukul tubuhku wahai Rasulullah. Nak kudo yang tertokok tapi tubuhku
Ukaisa yang togak di belakang. Jika itu menjadi hutang yang kau katakan tadi, maka dan ingin minta bayarannya. Nah, ingin babale dan menolong kata-kata itu sila tadi mau sahabat sedoh. Jika Kaisa kuang aja terhadap Rasulullah sebenarnya nanginya loma aja di nyonya ingin balik. Awak mengatakan awak Rasulullah tak berpada masalah, yang masalah awak ini yang mengatakan Rasulullah salah.